teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai sistem pernafasan manusia. Sistem pernafasan adalah rangkaian organ yang bekerja untuk mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai sisa metabolisme tubuh. Seseorang dapat dikatakan memiliki laju pernafasan yang normal apabila ia bernafas sebanyak 12 sampai 20 kali per menit. Sebelum mengetahui cara kerja sistem pernafasan pada manusia, yuk kita kenali organ apa saja yang terdapat pada sistem pernafasan. Organ-organ dalam sistem pernafasan terdiri dari hidung, faring-laring, trakea, bronkus dan bronkiolus, paru-paru, dan alveolus. Adapun fungsi dari organ-organ tersebut yaitu hidung berfungsi untuk mengatur masuk dan keluarnya udara saat kita bernafas. Udara yang masuk kemudian disaring menggunakan rambut-rambut halus atau yang disebut juga dengan silia. Faring berfungsi sebagai saluran udara dari hidung dan mulut menuju laring, trakea, dan paru-paru. Laring membantu mengontrol jalannya udara ke paru-paru dan keluar dari paru-paru, terutama saat bernafas dan menghasilkan suara. Trakea, fungsi utama dari trakea yaitu menyalurkan udara masuk dan keluar dari paru-paru. Selain itu, trakea juga menyaring masuknya benda asing. Paru-paru berperan dalam pertukaran gas yang dimana oksigen dari udara masuk ke dalam darah dan karbon dioksida dari darah dikeluarkan melalui paru-paru. Bronkus adalah cabang dari trakea yang fungsinya meneruskan udara menuju ke organ paru-paru. Bronkus juga membantu melembabkan udara yang dihirup dan menyaring partikel asing seperti debu, bakteri, virus, dan jamur untuk melindungi paru-paru dari infeksi. Bronkiolus memiliki fungsi penting dalam sistem pernafasan, yaitu menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus. Dan yang terakhir, alveolus. Alveolus ini berfungsi sebagai tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh darah kecil bernama kapiler. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai cara kerja sistem pernafasan pada manusia, yaitu ketika kita menarik nafas atau inhalasi, diafragma dan otot-otot di antara tulang rusuk akan berkontraksi dan meluaskan rongga dada sehingga paru-paru bisa mengembang dan terisi udara. Nah, udara tersebut masuk melalui hidung dan mulut, kemudian melewati proses penyaringan partikel kecil oleh rambut hidung, lalu menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Selanjutnya, udara dari trakea masuk ke paru-paru melewati saluran pernafasan yang disebut dengan bronkus dan bronkiolus, kemudian berujung di alveolus. Ketika udara mencapai alveolus, terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh darah kecil yang bernama kapiler. Oksigen yang masuk ke dalam kapiler kemudian menumpang sel darah merah menuju ke jantung untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Di saat yang bersamaan, karbon dioksida masuk dari kapiler ke rongga paru. Setelah pertukaran oksigen dan karbon dioksida selesai, otot diafragma dan tulang rusuk kembali rileks dan rongga dada kembali seperti semula. Udara yang mengandung karbon dioksida pun terdorong dari alveolus menuju ke bronkiolus, bronkus, trakea, hingga keluar hidung. Selanjutnya ada mekanisme pernafasan, yaitu ada inspirasi. Saat kita menarik nafas, diafragma akan berkontraksi dan rongga dada membesar sehingga udara dapat masuk. Dan yang kedua ada ekspirasi, yaitu di mana saat kita menghembuskan nafas, diafragma relaksasi dan rongga dada mengecil sehingga udara dapat keluar. Sistem pernafasan sangat penting karena oksigen dibutuhkan sel untuk menghasilkan energi. Tanpa oksigen, sel-sel tubuh kita tidak dapat bekerja dengan baik. Itulah penjelasan singkat mengenai sistem pernafasan manusia. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan paru-paru kita dengan rajin berolahraga, menjauhi rokok, dan menghirup udara yang bersih. Sekian dari saya, terima kasih, and see you next time!